Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih ya. Saya manggilnya teman-teman saja mungkin ya, karena mungkin umur kita nggak beda-beda jauh lah ya. Ya, perkenalkan saya Irwan Dhani. Ya, eh, mungkin sebuah kehormatan ya bagi saya dosen UIN diundang di ITERA Pak Arif. Ya biasanya cuman mungkin nganter ataupun ketemu teman-teman kolega di sini gitu. Nah sekarang Pak Arif manggil saya untuk beberapa hal kita sharing berkaitan dengan analisis biometrik ya, jadi seminar. Baik, tadi sebenarnya setting saya mau berdiri Pak, cuman karena mic-nya nggak bisa digondol, jadi saya duduk, jadi saya harus duduk ya, sehingga harus berbagi dengan teman-teman yang ada di di belahan bumi online ya. Ya, baik. Eh, Sebelum kita memulai materi, mungkin saya ingin bertanya dulu nih. Ini ada yang dosen tidak? Atau semua mahasiswa? Oke, oh ada Bapak dosennya. Oke, satu, selain Pak Arif maksud saya. Dua, oke, baik. Selebihnya mahasiswa akhir atau tingkat awal ini? Atau sudah tingkat antah berantah? Oke ya, yang pasti yang hadir di sini saya yakin teman-teman yang sudah punya kegalauan khusus ya, kegalauan yang mungkin sudah beberapa kali ketemu dosen pembimbing ya, beberapa kali mengalami apa, mungkin Pak, pusing udah nggak kehitung nggak mungkin ya untuk menentukan tema riset atau mencari judul kok mumat sekali ya, kok bingung gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya di sesi kita di pertemuan kita setengah hari ini paling tidak lah, saya tidak menjamin ini akan sembuh kegalauannya ya, tapi paling tidak sedikit mengarahkan bagi teman-teman semua untuk ya paling tidak ketemu lah titik terangnya mau ke arah mana ya riset dari atau tema-tema riset dari teman-teman semua gitu ya. Yang pasti ini sudah antar jurusan Pak ya, tidak satu jurusan tertentu ya kayaknya. Oke ya, jadi nanti teman-teman di praktek teman-teman bisa searching, bisa cari nanti sama-sama sesuai dengan riset ataupun tema masing-masingnya. Baik, sebelum kita mulai mungkin saya ingin menyampaikan ya capaian ataupun kegiatan pada hari ini ya, karena mungkin saya orang pedagogi ya, orang pendidikan, saya harus sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita gitu ya. Yang pertama adalah harapannya teman-teman bisa memahami ya kenapa kita harus menggunakan salah satu software yang namanya Post-Viewer atau Publish and Perish ataupun kemudian Mendeley ya, atau apapun nanti ketika teman-teman mengeksplor lebih jauh ya, selain tiga ini ada banyak sekali ya. Kenapa harus dipetakan ya? Kenapa nambah-nambah kerjaan gitu dengan menggunakan kerjaan ini? Ya, saya kira ini bukan nambah kerjaan Pak Arif, justru malah mengarahkan kerjaan kita gitu ya, supaya lebih terarah. Kemudian sedikit ya, saya tidak bisa banyak menjelaskan berkaitan dengan bagaimana kita menggunakan ya tiga software ini, yaitu Publish or Perish, kemudian Mendeley dan Post-Viewer. Ya, harapan saya nanti teman-teman tiga tools ini, tiga alat ini bisa membantu teman-teman untuk mencari tema-tema riset yang paling tepat ya dan paling mendapatkan kebaruan. Kemudian yang ketiga mungkin kita akan praktek ya bagaimana mencari dan mendapatkan data-data atau metadata ya, artikel-artikel jurnal ataupun yang lainnya. Kemudian selanjutnya terakhir ya harapannya teman-teman menemukan ya tema-tema riset yang memang benar-benar ini yang diharapkan atau paling nggak meyakinkan. Udah milih tema risetnya udah ada nih tapi nggak yakin ini akan diterima atau tidak. Nah di sini kita coba untuk analisis, mudah-mudahan ketemu ya. Baik, ya mungkin ini logo apa ini? Kenal ya? Oke, seberapa sering teman-teman menggunakan ini? Sering ya? Oke, terutama mahasiswa tingkat akhir udah pasti sering ini. Bolak-balik sini ya. Kemudian ini? Ya, Scopus ya.
Kemudian ini Web of Science, ya pernah dengar atau sudah sering mengunjungi? Ini kayaknya udah mulai agak bingung nih. Kalaupun nggak harus berbicara, mungkin dengan isyarat gerakan gitu, ngangguk atau geleng gitu mungkin ya, supaya agak lancar dikit peredaran darahnya. Ini agak beku ini Pak. Dingin Pak ya. Oke, kemudian ini Crossref sudah pernah. Oke, geleng. Ini ya biasanya untuk apa ini? Ya, oke. Ada Sinta, ada Arjuna ya. Arjuna untuk akreditasinya. Ini yang orang-orang medis mungkin ya di Etara nggak ada fakultas kedokteran ya belum Pak ya? Oh biomedis ada ya. Nah, ini mungkin banyak ngambil database dari sini. Ini ya ini baru sebagian kecil sebenarnya ya. Oke. Kira-kira ada yang tahu nggak apa persamaannya? Boleh deh, satu atau dua orang, Mbak yang paling depan, yang datang duluan kayaknya. Yang pakai sweater, ya, ya. Referensi mencari jurnal, oke. Ada lagi mungkin Mbak sebelahnya? Oke, ya sudah tepat ya. Ya kalau mau nyari-nyari jurnal, ya ke arah sini. Ya. Nah, seberapa sering Anda semua mencari jurnal dan bagaimana cara mencarinya? Biasanya kayak gimana cara nyarinya? Diketik judulnya, diketik kata kuncinya, atau seperti apa? Oke. Ya, sama ya. Jadi ini yang dinamakan sebagai tempat kita untuk mencari jurnal. Ya, jadi di ini ada lembaga pengindeks ya. Ada lembaga pengindeks ataupun mesin pencari yang di situ ya berisi kumpulan metadata ataupun jurnal-jurnal ya. Jadi yang kalian cari dari kata kunci itu di call ya, dipanggil metadatanya ya. Bagi yang pernah publish jurnal, kalau teman-teman mengisi ketika mengisi atau mendaftar ya registrasi itu kan mengisi judul, kemudian abstrak ya, kata kunci, daftar pustaka ya di OJS-nya. Nah, itu kita sebenarnya sedang memasukkan metadata dan metadata itu disimpan di lembaga-lembaga pengindeks ini. Ya, ini saya pilih yang paling terkenal saja, yang paling sering digunakan oleh kita. Sebenarnya ada banyak sekali ya, bisa puluhan bahkan ratusan. Saya juga mungkin kehafal semuanya ya, tapi yang paling sering kita gunakan ya paling tidak inilah yang akan kita pakai nantinya ya. Ya. Nah, faktanya ya sampai dengan hari ini ya produksi artikel jurnal itu semakin bertambah ya. Jadi sehari itu mungkin bisa ribuan ya, bahkan puluhan ribu artikel dipublish di seluruh dunia. Nah, ya, jadi saking luar biasanya lautan informasi. Ya, jadi kalau namanya informasi itu sampai lautannya seperti ini gitu Pak Arif. Jadi kita makin bingung Pak ya. Sedikit saja mungkin kita sudah bingung, apalagi sebanyak ini gitu ya. Jadi ada yang menambah jutaan ya, puluhan juta. Saya melihat di satu publish misalkan Dewa aja ya, itu sudah sampai 7 juta sekian gitu untuk artikel, proceeding, bahkan laporan ilmiah gitu ya. Yang kita bisa akses, kita simpan yang itu disimpan di mesin-mesin pengindeks yang tadi. Ya. Oke ya. Jadi mungkin saya ingin tunjukkan ya. Ya. Oke, misalkan ini apa ini? DOAJ ya. Nah, lihat di DOAJ ya, ada sekitar 17.000 jurnal ya, atau lembaga penerbit yang diindeks. Dia menyimpan sekitar 7,5 artikel ya.
mau gimana nih ngambil 7,5 artikel kita baca satu-satu mungkin sampai kapan ya. Nah, maka pentingnya itu kemudian kita memasukkan kata kunci ya ketika kita publish tuh. Jadi recall-nya memanggilnya itu dengan kata kunci tadi. Itu baru di satu publisher dan disebut DWJ itu kalau misalkan leveling di indeksasinya itu level menengah lah ya kalau bagi orang jurnal. Kalau yang katakanlah sering kita pakai misalkan Scopus ya, scopus.com kita bisa cek di Skimago, ini cara untuk mencari jurnal-jurnal bereputasi ya. Kita bisa lihat bahwa ada sekitar 27.000-an ya. Itu artikel jurnalnya saja gitu, tempat terbitnya saja ya. Satu tempat terbit itu kan bisa sampai ratusan bahkan ribuan juga artikel gitu ya, tergantung usia dari jurnalnya tadi ya. Jurnal-jurnal yang sudah terbit dari tahun 80-an atau tahun 70-an bahkan lebih tua dari itu bisa jadi menyimpan sekitar 10 ribuan lebih gitu ya artikel. Wah, luar biasa kalau kita baca satu-satu ya. Nah, itu ya. Kemudian mana lagi? Nah, yang sering kita pakai misalkan kalau kita nggak pakai dua ini, kita pakai Google Scholar misalkan. Mungkin mbaknya dari jurusan apa mbak? Sains. Oh prodinya teknik kimia. Kimia. Kira-kira mau tertarik dengan riset apa? Elektrokromi. Gini ya. Elektro apa? Elektronik. Kromik. Ini ya. Oke. Kita coba search ya. Nah, ini ada sekitar 123.000. Sanggup Mbak baca? Ya, kan kita disuruh mencari kebaruan kan. Nah, untuk mendapatkan kebaruan itu kan kita harus membandingkan dengan yang lain kan. Permasalahannya yang lainnya itu ada 123.000. Nah, banyak sekali kan. Ya, kalau kita ngebandingin saya sama Pak Arif mungkin ketemu ya dalam waktu 1 menit kebaruannya gitu ya. Nah, oke ya, itu salah satu contoh betapa banyak sekali lautan informasi yang bisa kita akses ya. Nah, oke, kita balik lagi. Ya, maka dari mana kemudian kita bisa memulai riset kita? Itu yang jadi pertanyaan kan. Ini yang kadang menjadi kebingungan gitu ya. Mungkin bisa jadi ya teman-teman mendapatkan dosen pembimbing yang tuntutannya itu tuntutan hasil ya. Ya mohon maaf misalkan ya kan kita kalau bicara tipe-tipe orang itu pasti semua sama ya. Baik itu di ITERA, di UNILA, di UIN gitu kan ya. Pasti ada sebagian dosen-dosen yang pembimbing yang hanya menuntut hasil misalkan ya coba cari kebaruannya gitu kan temanya ini gitu kan. Nah caranya gimana Pak? Ya pokoknya cari, mahasiswa kan udah pinter gitu kan ya, kira-kira begitulah ya kan. Ya tapi kalau dosen-dosen ITERA kayaknya masih muda ya, jadi sama-sama masih pengen belajar semua. Biasanya kalau yang udah sangat sibuk itu ya dianggapnya sudah jago juga mahasiswanya gitu, tapi kan tidak semua mahasiswa memahami ya. Terus saya mulai dari mana Pak? Akhirnya itu tadi ya, pulang ke kosan, tidur, bangun lagi nggak ketemu, tidur lagi. Akhirnya dicari gitu kan, sebulan kok kenapa ngilang gitu kan. Nah, ternyata bingung ya, perintahnya itu tuntutannya tuntutan hasil gitu ya, nggak proses gitu ya. Mungkin kalau misalkan Pak Arief mungkin gini loh caranya, download ini gitu ya, carinya gini 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 dan seterusnya ketemu. Nah, tinggal selebihnya kan mahasiswa yang seleksi sendiri bagaimana. Oke, nah ada salah satu teknik ya, caranya yaitu dengan analisis bibliometrik ya. Jadi secara definisi mungkin bibliometrik itu kita mengukur atau memetakan ya secara sistematis ya menggunakan pendekatan matematika dan
statistik ya. Nah, matematika dan statistiknya ini sudah dibantu dengan software. Jadi memang saat ini kita jadi lebih mudah ya, tidak secara manual lagi. Dulu mungkin manual ya. Pernah dengar mungkin istilah meta analisis ya, ataupun pemetaan apa ya? Mungkin sebelum ini teman-teman juga pernah ada mata kuliah mengumpulkan artikel kemudian dipetakan gitu. Ada tidak? Analisis artikel misalkan cari 10 sampai 20 artikel dipetakan secara manual atau sudah pakai software? Kalau zaman saya dulu belum kenal ini, saya suruh metakan secara manual ya. Jadi dibaca satu-satu, judulnya ini, penulisnya ini. Ya, kira-kira seperti itulah metode bibliometrik itu. Nah, yang jadi payah itu kan kalau itu tadi kalau cuma 10 gitu kan. Kalau sudah 100, 200 ya, 2000 gitu kan, 1000, wah. Gimana nih? Nah, oke ya. Nah, makanya kemudian nanti kita akan mencoba untuk menggunakan beberapa software ya yang membantu kita untuk memetakan, paling tidak kita tidak mikirin ya cara-cara perhitungannya. Meskipun secara prinsip kita harus paham gitu ya fungsi ataupun manfaat dari ketiga software tadi ya. Oke. Nah, mengapa ya kita harus memetakan? Mengapa ini penting? Yaitu tadi kita kembali lagi ke tujuan bahwa riset ya ataupun penelitian tugas akhir kita yaitu adalah bangunan dari prinsipnya adalah bangunan dari ilmu pengetahuan yang tidak bisa dipisahkan dengan pengetahuan sebelumnya ya. Nah, jadi jangan sampai penelitian kita itu mencil gitu ya. Mencil itu apa Pak ya? Misah ya, memisahkan diri gitu jadi. Ya, dari komunitas keilmuan yang ada ya. Misalkan di kimia itu sudah sampai mana ini? Ya, risetnya terbaru itu sudah sampai mana pembicaraannya, maka kita mencari ya bagian-bagian yang belum diakses, bagian-bagian yang belum diteliti ya. Nah, itu terus gitu bangunannya sampai kemudian bangunan utuh ya, meskipun bangunan utuh dalam konteks ilmu pengetahuan di dunia itu tidak ada finalnya ya Pak Arif ya. Bisa jadi kan ketika sudah ketemu satu teori ya sudah utuh, ternyata muncul lagi teori dengan fondasi yang berbeda gitu, yang meruntuhkan teori yang ada gitu kan. Taruhlah misalkan dulu di fisika itu kan terkenal ya, ada istilah fisika klasik dan kemudian fisika modern. Itu kan bangunan dari dua fondasi yang berbeda. Nah, itu menarik gitu dalam pengetahuan kan. Oke ya. Nah, jadi kita tahu tadi ya ada sekitar jutaan ribuan ya artikel ya. Bahkan tema kita sendiri pun gitu kan ada sekitar 123 tadi ya Pak Mbak ya yang harus kita teliti, yang harus kita cek satu persatu untuk mencari kebaruannya ya. Dan itu bingung kita mulai dari mana gitu ya. Nah, melalui analisis bibliometrik ini kita coba untuk memetakan secara lebih sistematis ya, pendekatan lah ya, mendekati, tidak mungkin tidak 100% benar, tapi paling tidak ya kalau kita tidak menggunakan itu sudah pasti kita akan kebingungan. Ya, ini sebagai petunjuk saja ya, ngasih clue bahwa ini loh bidang riset yang harus kita ambil itu dari pemetaan tadi. Nanti ya kita coba di praktek ya. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan posisi riset kita itu di mana. Ya, jadi kalau ibarat bangunan gitu ya, kita sudah bisa ngasih tahu ke dosen pembimbing, Pak, saya akan nyumbang di bagian ini, gitu ya. Nah, misalkan ini gedung apa kuliah umum, Pak ya, nah, di GKU gitu kan, saya akan nyumbang kursi di gedung di lantai 4 gitu kan. Yang penting nyumbang, ya besar atau kecil sumbangannya, yang penting kita ngasih kontribusi terhadap bangunan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang disebut sebagai membantu kita menentukan posisinya kita di mana. Gitu. Ya, daripada kemudian kita bikin yang besar ternyata tidak memberikan sumbangsih gitu misalkan. Ya. Bisa sih sebenarnya ya, tapi itu kejadian yang sangat jarang ya. Misalkan katakanlah Einstein gitu ya. Einstein itu kan revolusioner ya, tapi kan orang seperti Einstein itu kan mungkin 1000 tahun sekali gitu ya muncul. Ya, kalau kita mungkin masih biasa-biasa lah, bahkan nggak sepernya Einstein itu ya, Pak Arif ya. Einstein itu ketika menulis
karya ilmiahnya, ya setahu saya itu tidak ada referensinya gitu. Nge-refer ke siapa tuh dia, ya karena memang nggak ada sebelumnya gitu. Ya kan benar-benar revolusioner gitu kan, baru. Nah ini juga kalau teman-teman sudah sampai ke arah situ, ya cara berpikirnya mungkin bisa gitu ya. Tapi kan sekarang siapa yang mau percaya gitu kan ya? Ini referensinya mana? Saya revolusioner Pak. Wah, boleh lah. Diuji dulu tapi ya. Itu antara alasan revolusioner atau malas nyari referensi gitu aja sih. Atau malas baca. Nanti disangkanya kita, wah ini bukan karya ilmiah ini mah gitu kan, dongeng gitu kan. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman. Kemudian yang penting itu tadi kita menemukan keterbaruan gitu ya, novelty gitu ya, dari bangunan yang besar tadi, dari utuh ya yang katakanlah menurut kita udah sempurna, ternyata ada bagian yang jadi kontribusi kita yang itu menjadi kebaruan. Ya, meskipun tadi ya nambahnya cuma satu ya atau setengah atau sepernya gitu kan. Kita bisa menunjukkan bahwa di sini letak kebaruan dari riset kita. Nah, dengan adanya kebaruan itu akan sangat mudah kemudian dipublikasikan di jurnal-jurnal yang kita inginkan, kira-kira begitu ya. Jadi alurnya seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita sudah menemukan kebaruan, kita sudah menunjukkan posisi riset kita, ya, atau state of the art-nya itu, kita bisa dengan mudah mempublikasikan ke jurnal manapun, ya sesuai dengan bidang kita gitu. Gitu kira-kira ya. Jadi ketika mungkin teman-teman di mahasiswa tingkat akhir ini dituntut untuk juga publikasi, ada tuntutan publikasi enggak sama dosen pembimbingnya? Harus publis atau memang sudah satu paket gitu, ketika sudah terbit, ketika sudah selesai tugas akhirnya harus publis, ada nggak? Oh, kebijakan prodi masing-masing, oke. Ya, yang pasti kan yang namanya karya tulis itu ya, atau karya ilmiah itu kan agak aneh kalau disembunyikan. Misalkan kita menemukan sesuatu, tapi orang lain nggak boleh ngelihat gitu ya, nggak boleh ngakses gitu. Jangan, ini cukup saya saja yang menikmati karya ini gitu. Kan jadi aneh. Prinsipnya kan yang namanya karya ilmiah itu kan harus diumumkan bahwa ini loh saya ngasih kontribusi di sini, ya. Nah, ini kebaruannya pasti dipublikasikan. Kan kayak gitu kan. Nah, itu kalau sudah sampai ke penemuan dari novelty atau kebaruan tadi, pasti ya, otomatis kita itu akan gatel untuk melakukan diseminasi untuk publikasi yang paling tidak di proceeding kemudian ataupun di jurnal-jurnal nasional ataupun bahkan internasional gitu ya. Oke, ya. Jadi lagi-lagi itu tadi ya, tujuan terakhirnya kenapa penting, maka riset kita dianggap sebagai memberikan kontribusi bagi bangunan keilmuan yang sudah ada gitu ya. Oke. Nah, ini ya. Ini saya menuliskan 3 tapi tidak hanya 3 sebenarnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih lanjut bisa ada banyak ya. Sekarang sumbernya kita bisa macam-macam ya. Jadi di pembelajaran atau di konsep Merdeka Belajar ya yang digagas Kemendikbud ya, itu dosen, guru itu tidak lagi satu-satunya sumber ya. Jadi kalau misalkan kalian merujuk 3 ini dan kemudian saya mengatakan ikuti 3 ini saja, tidak boleh yang lain. Nah, itu sudah salah ya. Ada banyak sekali yang lain ya, tapi saya mereferensikan 3 ini ya karena 3 ini yang saya pakai gitu ya. Kalau misalkan ada pembicara lain ataupun dosen lain yang mereferensikan ya mengasih saran yang lain, ya itu juga berarti beliau sudah menggunakan yang. Jadi kalian tinggal pilih saja mana yang menurut teman-teman paling pas ya. Nah, kita butuh 3 software ini ya, ada Publish or Perish, kemudian Mendeley dan PostViewer ya. Mungkin di antara 3 ini teman-teman sudah pernah kenal, sudah pernah pakai? Sudah ya? Wah, sudah berarti Pak. Yang tengah sudah. Yang belum, yang baru kenal kira-kira siapa? Boleh mungkin angkat tangan dulu. Wah, oh belum. Oke. Mendeley, oke. Kalau Publish or Perish siapa yang sudah pernah pakai? Oke, good. Kemudian Mendeley. Oke, terus kemudian PostViewer? Belum. Berarti one step lah ya berarti ya. Tinggal memetakannya berarti. Kalau sudah ketemu database-nya, tinggal kemudian kita coba petakan ya. Jadi 3 software ini punya
fungsi dan tugas masing-masing ya untuk saling melengkapi. Yang pertama publish on Paris ya. Jadi dari database yang banyak tadi, yang tadi saya contohkan ada 123 itu, kita bisa call, kita bisa panggil ya berdasarkan kata kunci yang kita inginkan. Ya, melalui software ini. Jadi kita akan menemukan. Nah, ya yang namanya software pasti punya keterbatasan. Ya. Tapi dia akan merekomendasikan ya artikel-artikel ataupun referensi yang paling sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kira-kira gitu ya. Kalau Google Scholar itu kan kalau dianggap sebagai tempat ya gudang itu belum bisa membedakan mana yang barang yang kepakai, mana yang tidak dipakai, mana yang bersih, mana yang kotor, ya udahlah campur-campur di situlah ya. Nah, kita memilih-milih sendiri. Nah, di Publish or Perish kita bisa kategorisasi ya sesuai dengan harapan kita ya, sesuai dengan keinginan kita. Maka dia ibaratnya filter yang pertama kita bersihkan tuh ya. Jadi yang kotor-kotor tadi sudah nggak keangkut lagi di Publish or Perish gitu misalkan ya, berdasarkan kategori tadi. Nah, kemudian Mendeley selain reference manager ya, ketika kita ngasih referensi di artikel-artikel kan biasanya pakai Mendeley, EndNote ya. Nah, kita bisa pakai ini untuk kemudian menseleksi juga ya. Jadi ada sebagian data yang dipublish or perish ya, kan kita dapat database nanti di publish or perish. Nah, di database itu ya masih ada kotor-kotornya gitu loh. Ya dalam arti ya namanya database, lagi-lagi software itu tidak bisa kita percaya 100%, tapi paling tidak kita bisa gunakan kalau kita tahu caranya ya. Nah, kita bisa bersihkan ya, di misalkan post viewer itu kan dia akan nanti menganalisis berdasarkan kata kunci, berdasarkan nama pengguna autor ya, co-author, kemudian memotong-motong ya, memecah-mecah yang ada di abstrak. Nah, melalui Mendeley kita bisa cek dulu, kita bisa pastikan dulu bahwa artikel yang akan dipotong-potong tadi itu sudah artikel yang punya informasi yang lengkap. Ya, Mendeley kita bisa ngedit ya. Baik itu judulnya, penulisnya, kemudian abstraknya, terutama di abstrak ya. Banyak abstrak yang terpotong. Nah, kita bisa kemudian petakan atau copy, edit dulu gitu ya. Dari artikel aslinya kita copy dulu ke Mendeley, selesai. Nah, baru kemudian dari hasil Mendeley ya, ataupun kalau kita sudah punya kumpulan artikel di Mendeley ya, sudah dikategorisasi, itu sudah bagus ya, berarti tinggal kita coba cek lagi, diedit, kita ekspor menjadi format RIS mungkin ya. Nah, di situ kita baru bisa petakan melalui post viewer. Nah, dari pemetaan post viewer itu kita menemukan bahwa ada jadi divisualisasikan ya. Nah, setelah divisualisasikan ketemu. Oke, kira-kira beginilah ya gambarnya, sistem kerjanya ya. Jadi setelah divisualisasikan, nanti akan ketemu gambaran atau ngasih clue lah, ngasih petunjuk ya, bahwa riset kita nanti kita memilih yang mana. Atau menguatkan bahwa oh ini riset kita nanti diarahkan ke sini, ya dari gambaran-gambaran tadi. Oke ya, jadi kemudian penting bagi teman-teman ya, terutama yang sedang mengambil tugas akhir ataupun teman-teman dosen yang sedang meneliti ya, ataupun bingung ya, kalau dosen muda itu lebih asik Pak ya. Jadi mau menentukan tema risetnya sudah asik. Misalkan Pak Arief kan sudah jelas tuh mau bidangnya apa ya. Nah, kalau kami yang di pendidikan itu masih luas banget Pak ya, banyak pilihannya gitu. Maka kemudian sudah harus tahu gitu ya arah dari riset kependidikan tuh apa yang mau diambil gitu, kira-kira gitu. Nah, sama ya teman-teman murni juga mungkin potongannya kan banyak banget kan ya, istilahnya ya. Jadi teman-teman juga bisa nanti memetakan mau seperti apa gitu arahnya. Ya gitu ya kira-kira teman-teman ya. Jadi dari tadi ya sebanyak ini database kita bisa sarikan melalui Publish or Perish, kemudian kita rapihkan atau kita kembalikan lagi kalau misalkan ini. Jadi kita bisa filter di sinilah ya.
Baru dari data filter itu kita akan petakan melalui post viewer. Dari post viewer itulah ketemu petunjuk mau penelitian seperti apa, temanya seperti apa, topiknya seperti apa, yang sedang tren ataupun yang bisa kita pilih ya sebagai kebaruan dari penelitian kita. Nah, dengan data ini kita akan pede ketika mengajukan ke dosen pembimbing ya, kita sudah punya bukti gitu ya. Dari mana Anda mengambil judul ini? Ini Pak pemetaannya. Itu ya. Saya ngambil di sisi bagian ini aja Pak. Kecil ini. Kenapa? Kenapa seperti ini? Oh, karena ya dia sedang in di tahun 2021 ke atas misalkan. Warnanya lagi kuning. Ya, saya ngambil di bagian ini aja Pak. Oke ya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi sebenarnya bagi dosen pembimbing untuk menolak ya. Oh, di share, oh ya, di F5 aja ya. Ini maksudnya. Oke. Okay. Ya, ini contoh ya. Ini belum dibersihin sebenarnya, tapi paling tidak gambarannya seperti ini. Nanti teman-teman ya untuk lingkaran-lingkaran besar yang berwarna ini kita bisa lihat dia nggak kelihatan ya. Jadi semakin ke kuning ini semakin baru ya. Jadi ketika kita mau ditanya kebaruannya, kita bisa lihat bahwa oh, kebaruan-kebaruan itu ya arahnya ke sini. Ya. Nah, oke, nanti kita coba diterapkan ya. Oke. Mungkin didemonstrasikan dulu ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Ya, jadi harapan saya 1 dan 2 nanti kita bisa dapatkan ya di sesi pertama ini ya supaya nanti teman-teman bisa memahami baru kemudian setelah ini kita praktek ya bagaimana menggunakannya. Oke, nah inilah link softwarenya atau kalian kalau di Google tinggal ketik saja ya pasti ketemu. Salah ngetik juga udah pasti diarahkan ke situ ya karena memang sudah jadi apa rujukan umum ya bagi peneliti-peneliti ketika ingin memetakan. Oke. Ya, mungkin tanya jawab dulu atau saya coba. Atau saya langsung praktekkan dulu ya mungkin ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ini bagi yang online mungkin ada gambarannya dulu. Nanti kalau offline kita sama-sama download ya. Nah, tampilan awal dari publish or perish itu seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah database-database yang bisa diambil oleh publish or perish ya. Nah, kalau yang punya akun Scopus yang bisa dapatkan key API key-nya ya. Jadi ada kodenya, kita bisa pakai itu. Atau kalaupun kalau Google itu ibaratnya semua bisa diambil sih. Ya, jadi walaupun kalau Scopus kan belum tentu ya, dia bisa ngambil data dari Web of Science kecuali jurnalnya terindeks di dua hal ini di website of Science dan Scopus, baru kita bisa ngambil di Scopus juga. Atau begitu juga sebaliknya, Web of Science bisa belum tentu ada data dari Scopusnya gitu. Nah, tapi kalau Google Scholar GS itu semua bisa diambil ya. Hampir ya 90% ke atas lah, 99% kecuali memang database-nya error ya. Oke ya, saya contohkan yang paling general saja ya, Google Scholar. Dan ini kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, walaupun database dari Google Scholar pun itu bisa ketemu gitu ya, ketemu tepat ya. Tinggal kita proses manual di seleksi artikelnya. Oke ya, saya contohkan. Nah, ketika kita klik Google Scholar, ketemu ada isian-isian seperti ini ya. Oke. Tadi Mbaknya tentang apa? Elektrokromik ya. Oke, saya ambil contoh. Autor, kalau kita pengen menuliskan nama penulisnya, ya, tapi kalau cuma satu penulis kan ketemunya sedikit ya. Biasanya ini kalau lembaga ya, jadi kalau misalkan ITERA mau
Pak Arif misalkan diminta untuk ngecek ya database dari teman-teman dosen, ya, seberapa aktif mereka melakukan publikasi, nah, kita cari saja dari sini gitu. Nah, ya nama Pak Arif, kemudian dari tahun berapa ke berapa, gitu ya. Nah, ya misalkan nama Bapak gitu ya. Double M enggak? Arif F titik. Oke, coba kita cari ya. Nah, ini ada yang memang benar, ada yang sama karena kan nama Pak Arif kan banyak ya. Nah, nanti Bapak bisa pilih. Oh, yearsnya mungkin dari 2010, 2018 ya, sampai 2022. Nah, kita bisa seleksi dari sini. Kita klik. Nah, betul nggak Pak ini Pak? Betul ya. Nah, ini artikel penelitian Pak Arif ya. Kalau salah, kita bisa uncheck di sini. Nah, itu kalau betul, berarti kita masukkan. Ya, misal ini nama orang. Oh, berarti Pak Arif publikasinya 2021 ada 2, 2018 banyak. 2019 kosong ini Pak. Iya nggak Pak? Atau belum kedetek? Kosong. Oke. Nah, jadi kalau Pak Arif jadi rektor, gini Pak cara ngeceknya Pak. Wah ini nggak aktif nih. Nggak kasih insentif lah. Oke ya. Oke. Coba kita ke tema dulu ya. Kita kosongkan saja misalkan ini tadi elektrokromik ya. Nah, keywordnya. Ada keyword yang lain mungkin Mbak? Mau lebih spesifik? Atau cukup ini satu? Ada 123 loh, ribu. Oke, ini dulu ya. Mungkin kita batasi. Kalau 1000 takutnya kelamaan ya ngeheng. Ini contoh saja ya. Kalau nanti praktek di rumah, teman-teman bisa agak lebih banyak lah sampelnya. Misalkan saya ambil 20, ya 3 tahun terakhir misalkan dari 2019, 18 lah ya, 2022 belum selesai. Oke, 3 tahun terakhir penelitian tentang elektrokromik. Nah, kalau di Google Scholar, ya selain apa jurnal, kita juga bisa dapat dari laporan ya ataupun dari ya pokoknya artikel yang belum dipublish pun kalau misalkan kita masukkan ke preprint kalau nggak salah kedetek juga di Google Scholar gitu ya. Jadi nah kita bisa itu tadi yang saya sebutkan bahwa yang katakanlah kotor ya gitu ya yang belum yang tidak kita inginkan untuk masuk itu tetap masuk gitu. Maka kita batasin saja dengan jurnal ya. Nah, itu kira-kira ya. Oke, kita coba search. Mudah-mudahan ketemu. Nah, oke. Jadi ini disarankan ya. Jadi kalau kita dapat 20 ya, publish or perish akan menyarankan 20 teratas. Ya, jadi seleksinya di situ. Jadi kita bisa ketatkan gitu dari kategori-kategori ini. Ya, mana yang mau kita inginkan. Itu juga masih kita seleksi lagi. Bisa kita uncheck lagi mana yang bisa kita pakai, mana yang enggak. Dengan cara apa? Ya tadi kita double klik. Oh ini masuk ya, sign direct kan. Oh ini udah paling tingginya ya. Susah ini masuk tembus ke sini. Masa ya kita nggak refer kan? Mau nge-refer mana lagi Pak? Kalau ini nggak di referensi. Kira-kira begitu ya. Jadi dari site citasinya aja, oke kita bisa cek ya. Misalkan oh ini ada 26 citasi. Dan ini semuanya jurnal dari 20 itu. Gitu ya. Jadi referensinya dari bisa kita ambil 3 tahun terakhir. Nah, ya 2022 belum ada yang ini. Gitu ya. Nah, bisa kita simpan kemudian. Ya, caranya dengan save.
pilih yang RIS ya, yang format yang paling ringan ya. Oke, saya contohkan satu dulu ya supaya teman-teman di online bisa mengikuti proses dari awal sampai akhir. Oke, kita simpan misalkan di contoh RIS tadi ya. Apa? Apa tadi lupa? Elektrom. Oke. Pakai nggak ya? Pakai ya? Elektrokom. Oke lah, nggak apa-apa. Saya save di contoh list elektrokomik. Saya simpan ya. Nah, langkah kedua kemudian kita buka Mendeley. Ya sebenarnya bisa. Ya kalau dari prosedur ini, ya kalau mau cepat kita bisa petakan di post viewer. Tapi nanti kalau teman-teman punya waktu, teman-teman ini untuk membersihkan lagi gitu ya. Nah, jadi kita pilih yang benar-benar menurut kita paling sesuai ataupun datanya kita lengkapi karena viewer itu ngambil mengambil itunya pemetaannya ya memang benar-benar dari data. Semakin kita lengkapi datanya, ya petanya semakin bagus. Kira-kira begitulah ya. Jadi ini juga ya banyak sekarang ya terutama pas pandemi Pak. Mungkin saya juga baru ini juga kali ya. Jadi ketika penelitian yang sifatnya offline itu susah ya, turun ke lapangan dan seterusnya, ya peneliti kebanyakan ngambil penelitian dengan metode bibliometrik ini dan rata-rata tembus juga ke jurnal-jurnal internasional itu. Gitu ya. Jadi artinya penelitian tentang bibliometrik sendiri pun proses dari seperti ini pun itu bisa jadi jurnal, itu bisa jadi artikel gitu. Ya, itu bisa dipublikasikan bahkan ya jurnal-jurnal Scopus ataupun Web of Science pun mau menerima itu gitu ya. Jadi kita ngasih saran ya, riset-riset berdasarkan data analisis biometrik pun orang editor-editor jurnal itu menerima gitu ya. Itu tandanya berarti kan prosedur dari sistem kerja ini bisa dipertanggungjawabkan. Nanti saya tunjukkan lah salah satu artikel yang ini misalkan ya. Bibliometric analysis of the term green manufacturing. Jadi dia di POP-nya cuma nyari green manufacturing ya. Siapa yang dari arsitek ini? Ada nggak di sini yang teman-teman dari arsitektur? Nah, green manufacturing arsitek bukan? Manufacture bisa semua ya? Oke. Dia jurusan apa? Oh, malah fakultas ekonomi. Nah, ini lebih ke ininya berarti ya. Kajian ekonominya. Ya, jadi kata kuncinya lihat ya. Bibliometric analysis, Mendeley, publish or perish, Google Scholar, post viewer. Jadi yang kita lakukan hari ini ya ternyata bisa jadi artikel jurnal. Nah, gitu ya. Jadi kalau mahasiswa S2 ataupun S3 ya, sebelum dia melakukan penelitian utama memang harus melakukan ini dulu. Ya, makanya kemudian harus ada publikasi awal dulu. Nah, publikasi awalnya melalui ini. Ya, banyak kan. Karena kan kalau studi pendahuluan kan ya susah ya harus terjun karena kan studi pendahuluan namanya juga ya masa harus ke lapangan dulu kan ya untuk beberapa topik tertentu ya maka kemudian banyak yang memakai ini dan ini lumayan pesat ketika pandemi karena ya hanya menggunakan laptop saja gitu modal laptop internet gitu kan kita kutak-atik ya seperti inilah prosedurnya. Nah oke ya nah jadi kita buatkan metrik datanya gitu ya, apa yang mau kita ambil, kemudian mana yang didapat dan mana yang kemudian akan kita ambil ya. Nah, sumbernya Google Scholar, tapi kita bisa memilih ya dari 374 terms tentang green manufacturing tadi ya, hanya dipilih 76 yang terseleksi. Nah, cara memilihnya tadi ya kita seleksi, kita cek satu-satu artikelnya gitu kan. Nah, kenapa itu lebih ya tetap ya ada manualnya tetap jangan kemudian ujuk-ujuk dengan ini wah langsung jadi gitu enggak ya
saringannya tetap kita gitu ya. Kebutuhan kita apa gitu. Jangan berpikir bahwa tak 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 3 menit jadi wah ini ketemu gitu. Enggak, tetap ya. Jadi kita juga harus selektif lagi. Nah, karena di antara banyak sekali artikel kita, tapi ini memudahkan ya, ketimbang tadi kita baca satu persatu dari Google Scholar tadi ya. Nah, kita dapat 76 ya. Apa syaratnya dari si penulis ini mensyaratkan dia hanya mengambil dari jurnal Q1 dan Q2. Ya, artinya yang Scopus ini ya. Nah, kenapa? Ya dianggap Q1 dan Q2 itu referensi ya, punya dampak yang atau artinya sudah bereputasi lah. Ya, karena sudah tidak patokannya kan dari situ kan, tidak ada lagi yang di atas itu kan ya. Ya mungkin Web of Science dengan kriteria beda oke, tapi Q1 dan Q2 sementara ini ya sampai saat ini masih banyak dirujuk oleh peneliti-peneliti dan umumnya Q1 dan Q2 juga terintegrasi dengan Elsevier ya, Web of Science dan seterusnya. Jadi ini dianggap sebagai rujukan yang utama untuk dijadikan bahan gitu ya. Jadi teman-teman tinggal menganalisis 76 artikel ini ya. Oke, kembali lagi tadi sudah saya simpan, kita buka Mendeley. Nah, kita buka misalkan contoh 1 ya. Nah, kita masukkan file import dari RIS tadi ya, kita menyimpannya ya. Nah, elektrokromik. Nah, di sini ya. Ada 20 artikel yang tadi kita sudah seleksi. Ya, ini hanya database metadatanya ya, nggak ada file PDF-nya. Kalau teman-teman mau file PDF-nya mungkin bisa disubmit. Tapi kalau cukup dengan metadata itu tidak apa-apa gitu ya. Yang penting kita harus apa istilahnya melengkapi ya bagian abstrak terutama karena rata-rata abstraknya sampai kelihatan nggak ya, kelihatan ya. Nah, sampai hanya pada berapa kata ini dia masuk ya. Jadi kita harus kalau penulis mungkin udah oke, judul juga sudah oke, umumnya jurnal-jurnal top judulnya oke, abstraknya yang di sini ya. Karena kalau kita mau lebih komplit lagi kita harus ini. Jadi ya ini letak manualnya di sini ya. Kita copy misalkan atau kita cari dulu tadi artikel yang pertama ya, novel dari sini kita double klik ketemu. Nah ini kita copy abstraknya. Ada cara lain yang lebih ini. Saya kadang manual kayak gini. Di sini ya. Dimasukin di sini. Terus di update otomatis. Oh, oke. Di UI-nya ya. Coba. Mana tadi? Oke. Oh ini ya. Di UI-nya. Coba kita buka yang kedua ya. Kalau yang pertama anggap aja dah. Nah ini malah nggak ada ininya Pak. Oh ini abstraknya, DOI-nya. Oke. Yang kedua, terus sinkron. Nah, masih tetap Pak. Abstraknya. Untuk abstrak sih, kalau yang ini otomatis mungkin. Iya, kebanyakan abstrak seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus manual. Kenapa abstrak dipakai? Di post viewer ngebaca abstrak juga. Jadi yang dibaca oleh post viewer judul, penulis, kemudian jurnal. Ini kosong nggak apa-apa, tapi abstrak juga dipakai untuk memotong-motong. Jadi ya mau tidak mau kalau kita mau
lebih akurat ya melengkapi data, ya paling tidak kita lengkapi dulu. Tapi paling tidak seleksinya kan sudah ketat ya. Kita ngambil jurnal yang disyaratkan yang tadi gitu ya. Nah, oke, saya contohkan tadi. Mana tadi? Nah, oke, anggap saja dua ini mewakili ya. Oke, sinkronisasi dulu. Ya, kita bisa simpan dengan cara mengekspor, ya ekspor, oke, ke RIS tadi, nah, dua gitu ya, delay, save. Nah, oke ya. Jadi setelah kita lengkapi semua abstraknya, kita bisa simpan, ya, anggap saja sudah semua. Kita kemudian buka FOSS Viewer, ya. Nah, oke, tampilan FOSS Viewer seperti ini, ya. Di sebelah kiri ada menu-menu ya, create, open, save, share dan seterusnya. Kemudian sebelah kanan nanti ada visualisasi ini untuk mengatur visualisasinya ya. Oke, pertama kita create dulu ya, buat ya. Nah, di sini tersedia 3 opsi ya. Opsi pertama, apabila kita sudah punya data FOSS Viewer, kita pakai yang ini. Kemudian opsi yang kedua, kalau kita ingin memetakan co-authorship ya, keyword, co-occurrence, citation, bibliografi atau co-citation ya. Jadi berdasarkan data bibliografi. Jadi kalau keterhubungan antara penulis, kemudian negara-negara mana yang meneliti tentang itu, terus kemudian penulis dan tema risetnya, itu bisa kita pakai ini mapnya. Nah, kalau yang ketiga ini untuk sama dengan di atas ya, tapi ini basisnya adalah terhadap teks data, terhadap judul ya, kemudian abstrak. Jadi kita memetakan kata kunci yang sudah kita buat tadi. Nah, yang paling tepat mungkin kita pilih yang 3 ini dulu ya. Kalau teman-teman mau lebih lanjut ya, mau nyari siapa referensi atau rujukan penulis yang paling banyak nulis tentang itu, bisa di sini. Ya, keterkaitannya, riset-riset dan seterusnya. Ini juga sama sebenarnya ya. Nanti bisa dipakai dua-duanya. Kita coba yang ini dulu ya. Oke, kita klik next. Kemudian di sini ada pilihan 4 ya. Ini dari tipe FOSS Viewer Corpus ya, atau data-data yang ada di FOSS Viewer filesnya. Kemudian yang kedua ini kalau teman-teman ngambil data dari scopus.com ya, yang punya akses masuk scopus.com itu sebenarnya juga bisa ya. Nanti saya coba tunjukkan. Itu nanti teman-teman dapat data bisa RIS juga bisa CSV ya. Jadi khusus ngambil data yang di scopus.com juga bisa di. Nah, nanti bisa masuk dari sini. Ya. Nah, kita pakai yang ketiga saja. Ya, ini tipe RIS yang tadi kita sudah simpan. Ya, oke. Next. Nah, kita pilih file RIS-nya. Oh, yang mana ini? Oh. Oke, yang tadi ini ya, elektrochromik 2 Mendeley RIS, oke. Kemudian, nah ini bisa lebih dari satu sebenarnya, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya data lain, ya mau membandingkan dengan tema yang sama, misalkan di Mendeley sudah punya
database PDF-nya lengkap gitu ya, referensinya satu folder kita bisa masukkan. Gitu ya. Nah, kita contohkan satu dulu ya. Kita juga bisa membandingkan juga dengan tema lain, topik lain. Hubungannya seperti apa? Nah, oke, kita pilih satu dulu, kita next. Nah, kita pilih titel dan abstrak untuk mengambil terms-nya. Ya sebenarnya tadi bisa, ya judul saja juga bisa, atau abstrak saja juga bisa. Ya, tapi kalau mau lebih ini lagi kita pilih aja titel dan abstrak ya. Jadi ngambil database-nya tadi ya, ngebacanya Foursquare itu dari judul, dipotong-potong per kata, di abstrak juga sama. Oke, kita pilih next, ini biarkan saja default-nya. Nah, di ekstrak. Oke, ada penghitungan secara binari itu 01 ya, atau full ya. Nah, kita pilih yang full saja. Nah, ini Treosaurus ini untuk kata kunci yang pengen kita benerin ya. Misalkan nama Pak Arif ada banyak nih versinya di Scopus, di WOS gitu kan. Atau nama saya biasanya nih, saya kan nama tunggal nih ya, yang bentar lagi dipunahkan oleh satu kata saya Pak. Jadi harus dua kata kan sekarang kan kalau mau bikin KTP. Nah, saya satu kata ini, harus ganti nama saya ini. Nah, biasanya di pengisian database itu nggak mau satu kata kan, ada first name, ada nama tengah, ada nama akhir kan. Nah, saya ya udah mau nggak mau saya harus nulis dua gitu loh, Irwan Dhani di nama pertama dan Irwan Dhani di nama akhir. Nah, akhirnya muncul dua versi, ada Irwan Dhani, ada Irwan Dhani I gitu ya. Oh, macam-macam lah pokoknya. Jadi saya paling rajin ke Scopus kadang ketika ada publish baru tuh banyak ID-nya Pak. Karena versinya beda-beda, akhirnya saya gabung gitu. Ya gitu kira-kira ya. Nah, jadi kalau kalian nanti teman-teman punya anak maksimal 3 nama ya, 4 nama juga ngerepotin, apalagi 5 kata sorry ya, 5 kata, 3 kata aja ya, karena ya harapannya ya paling tidak anak kita punya publikasi ya, ketika dia publikasi cukup ngisi 3 itu gitu ya, ya gitu ya. Jadi ada nama pertama, nama tengah sama nama akhir. Nah Pak Arif udah tepat nih, 3 kata Pak. Jadi orang tua Pak Arif ini berpikir ini visioner. Oke ya, jadi kita pilih full counting, dan untuk nama yang kalau mau kita benarkan di sini kita. Nah, jadi misalkan ada agent yang salah dan seterusnya, kalau kita udah cek kita benarkan di sini. Kita pilih next. Nah, ini terms-nya. Jadi yang muncul apa? Threshold itu apa, Pak? Pak artinya? Ya, ininya kalau kita perkecil ya, kemungkinan yang akan dimunculkan oleh si pemetaan itu dia akan banyak gitu ya, akan maksimal. Nah, fungsinya untuk apa? Ya kita bisa mainkan saja di sini ya. Tergantung, kita bisa mau ini maksimum 2 ya, artinya ada, jadi dari 3 kata yang sama yang muncul di judul itu ya kita ketemu. Kalau muncul 2 kata, tapi kalau kita munculkan hanya 1 kata itu ketemu sama lah ya, dari 20 artikel tadi gitu ya. Karena kan database-nya kan 20 artikel. Nah, dari 20 artikel tadi ya, kalau kita hanya memunculkan terms 1 kata itu dapat semua. 20 artikel tadi diakomodir. Tapi kalau kita mau seleksi lebih ketat lagi, hanya boleh artikel yang muncul 2 kata, maka hanya ada 2, hanya ketemu 6. Ya, artikel yang memunculkan 2 kata yang sama gitu. Ya. Nah, ya, karena artikelnya kita sedikit, kita coba 1 saja ya, kita pilih next. Nah, kita maksimalkan saja ya dari itu menjadi 40 ya. Jadi for each of the 40 term, nah yang relevan itu sekitar 20 ya, hanya 60%. Oke, kita masukkan 40 saja ya di petanya, kita supaya bisa punya alternatif lah. Oke, nah ini kata-kata yang dipetakan, yang sudah dipecah. Ya. Ada film, ada Krishna. Kita bisa checklist juga. Jadi tadi perhitungan secara softwarenya ya, kita diminta klarifikasi juga mana kata-kata yang menurut yang masuk seleksi dengan kita atau tidak gitu. Misalkan ada kata yang itu ada masuk gak ya?
Masuk ya. Ya, saya nggak ngerti. ITO, itu sih. Ya itulah kira-kira ya. Jadi teman-teman tahu sendiri mana yang menurut teman-teman dimasukkan atau tidak gitu. Ya. Nah ini saya kira tadi seleksinya sudah ketat di POP-nya, sudah 20 artikel. Cukup lah ya, kita masukkan semua ya. Oke, kita klik finish. Nah, gini jadi bentuknya ya. Wih, keren Pak. Kok saya nggak nemu gini Pak? Berarti data saya terlalu banyak berarti ya. Nah, gini teman-teman ya ketemunya ya. Saya geser dulu. Jadi secara visualisasi ya hanya ada satu klaster yang bicara tentang tadi ya. Tapi jejaringnya, wah ini harus sangat berhubungan ini ya. Kita coba overlay-nya. Nah ini 3 tahun terakhir ya. Oke. Nah, bagaimana kemudian kita menemukan kebaruannya? Nah, kita bisa lihat dari sini aja. Nah, ini menunjukkan kepadatan ya, atau densitas ya. Jadi semakin terang itu semakin banyak. Ya, artinya referensi ataupun jurnal ataupun publikasi tentang ITO, tentang kristal lain ya, film dan seterusnya itu sudah banyak. Ya, ini menunjukkan berarti kebaruannya sudah mulai berkurang nih. Ya, kita harus combine dengan yang lain nih. Mana yang agak-agak redup-redup inilah yang jadi. Nah, kita gedein. Oh, ini nih ada flexibility gitu. Kan kalau pas kayak gini kan buram tuh. Nih ada durable, ada high perform, ya. Yang kecil-kecil inilah yang menjadi kebaruan yang kita bisa pilih sebagai kebaruan. Gitu ya. Yang buram-buram ini. Jadi artinya belum padat ya belum banyak. Ya, belum banyak artikel tentang ini. Ya meskipun tadi ya datanya cuma 20, tapi kan itu sudah selektif kan. Jurnal-jurnal top gitu katakanlah ya. Nah, berarti yang tembus penelitian tentang ini itu belum banyak di jurnal top gitu loh. Nah, artinya kan kebaruannya masih bisa jadi masih diteliti ya, bisa jadi belum selesai gitu. Sehingga jurnal-jurnal yang top belum mau publikasi tentang ini. Karena belum selesai mungkin penelitiannya. Jadi bisa jadi ya, saya kalau topiknya nanti saya serahkan ke teman-teman semua. Yang pasti dari bacaan ini kita bisa lihat mana yang berpeluang menjadi tema riset kita. Ya, mana yang menjadi kebaruannya. Oke ya. Gitu ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini ada PET. PET dibacanya apa? PAT. PET. Oke ya. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nah, ini menarik. Nanti ketika mau ditunjukkan ke dosen pembimbing, dari mana kamu ngambil tentang misalkan ini high performance terhadap elektrokromik ya. Nah, bagaimana hubungan terhadap high performance-nya gitu ya. Ya ini Pak dari hasil bacaan saya di Force Viewer gitu ya. Kita screenshot saja misalkan ya. Kita padatkan. Screenshot. Oke. Kemudian jadi kita bisa ambil tuh data tadi. Jadi ketika teman-teman mengajukan proposal ya sudah jelas gitu loh. Ya, ini dimasukkan. Jadi density-nya, overlay-nya. Nah, jadi setelah judul, latar belakang, dan seterusnya, masukkan ini. Ya, ini penting. Ya, ini insya Allah sih anti tolak sih ya. Nah, jadi dari sekian banyak riset penelitian ternyata di bagian ini Pak, ya di bagian ini yang belum banyak dibicarakan di 3 tahun terakhir. Nah, saya mau ngambil ini nih.
Nah, perkara kemudian oh ternyata bener gak banyak dibicarakan gitu. Ternyata sulit, Pak. Ya udah ganti lagi kan, pilih opsi yang lain gitu kan, kira-kira begitu. Nah, jadi teman-teman punya gambaran di situ gitu ya. Opsi-opsi penelitian tentang apa tadi elektrokromik tadi gitu kan. Itu bisa beberapa yang bisa dipilih ya tema-temanya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini ada lagi yang buram nih apa? Temperatur berarti terhadap temperaturnya, kemudian nah, nah, ini ada next generation flexing dan seterusnya. Saya kurang paham ini ya. Tapi yang jelas banyak sudah ada gambaran setelah ini, ya kan? Nah, kira-kira begitu ya. Bagaimana kemudian bibliometrik bisa memetakan gitu kan kebaruan. Kalau ini mau disistematikan ya bagi teman-teman dosen, jadi sebelum membuat proposal hibah atau riset gitu kan, nah teman-teman bisa pakai data ini. Itu jauh lebih kuat pertanggungjawabannya gitu ya ketika dicek ya oleh tim penilai gitu. Oh ternyata sudah sampai ke sini arah risetnya. Oh di sini sudah menunjukkan kebaruan. Daripada kita berbicara dalam bentuk kalimat gitu ya, misalkan kebaruan dari penelitian ini adalah ini. Nah kita tunjukkan saja ya dalam bentuk di metode penelitiannya gitu ya. Jadi metode sebelum melakukan penelitian utama, teman-teman sudah menganalisis bahwa riset ini ya penting dilakukan karena ini permintaannya, kira-kira begitu. Oke, itu ya sedikit demonstrasi berkaitan dengan penggunaan post viewer dan pemetaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin setelah ini break dulu Pak mungkin ya, tanya jawab, baru kemudian kita praktek sesuai dengan permintaan dari panitia. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup sementara. Sekarang kita buka tanya jawab, baik yang boleh yang dari peserta luring maupun daring ya. Untuk yang peserta daring bisa langsung raise hand. Begitu juga dengan luring. Oke, saya buka dengan pertanyaan pertama dari Pak Eko. Ya. Terima kasih kepada Pak Eko. Saya coba rangkum ya. Jadi tadi Pak Eko menyarankan untuk memasukkan topik ini dalam mata kuliah metodologi penelitian ya. Nah, ini tergantung prodi mungkin ya kebijakan. Tapi mungkin dari prodi sains ada beberapa yang memasukkan ya. Terus pertanyaan pertama tentang apakah selain abstrak, keyword, judul, dan autor, apakah ada kriteria yang lain untuk dimasukkan dalam seleksi. Terus yang kedua tentang cara membaca lebih mendalam tentang post viewer ya, tentang pemetaannya. Ini buat peserta luring yang mungkin tadi kurang bisa mendengar ya. Oke, baik, terima kasih Pak Arif. Ya, Pak Eko, salam kenal ya. Pertama berkaitan dengan kata kunci yang dibaca. Ya, memang setahu saya sepanjang yang saya pelajari, post viewer itu tadi ya, hanya membaca bagian metadata ya. Metadata itu terdiri dari judul, kemudian penulis, abstrak ya, sampai ke daftar pustaka. Tapi daftar pustaka karena di Mendeley jarang masuk juga ataupun di POP juga tidak dimasukkan, itu juga tidak ada ya. Nah, kalaupun misalkan ada hal-hal yang substansial yang mau dimasukkan, kita bisa tambahkan di author keyword juga Pak ya, di kata kunci yang dituliskan oleh penulis, ataupun kita bisa tambahkan di sini gitu ya, di abstraknya gitu ya, karena prinsip dari mesin itu kan kita juga yang ngatur ya Pak ya. Nah, kita bisa tambahkan kalau misalkan ada hal-hal penting yang keyword-keyword ini belum muncul di abstrak ya, belum muncul di judul, tapi ternyata penting gitu di bacaan. Nah, karena memang terbatas, nggak bisa baca secara body of jurnal itu secara keseluruhan, maka kita masukkan saja bisa. Maka kita gunakan Mendeley untuk mengedit itu. Ya, kita itu yang kedua.
Kemudian cara membaca ya, karena yang saya contohkan hanya 20 artikel, mungkin jadi agak ini ya, agak sedikit apa ya, belum terlihat lah ya ininya ya. Saya coba untuk tunjukkan mungkin riset saya yang bukan yang lumayan banyak gitu ya ininya, datanya. Misalkan saya digital create atau pedagogi kritis ya. Ini misalkan saya ngambil semua ini ya. Wah ini kepadatan juga takutnya ngeheng. Kemarin oke lah saya ambil dua misalnya. Yang database 10 tahun sama yang data Scopus 10 tahun misalkan. Ini juga sebenarnya belum saya seleksi tapi paling tidak kita mau lihat bagaimana kita membaca konektivitasnya ya. Oke. Nah, di sini kalau kita menggunakan 10 tadi ya, pengulangan kata yang sama, kita hanya menemukan keterhubungan sebanyak 119. Tapi kalau kita turunkan itu semakin banyak. Sorry. Kita turunkan. Nah, ini menjadi semakin banyak ya. Nah, oke, kita ambil moderat saja misalkan 5, ya ini ada 301 hubungan. Kita next. Oke, kita maksimalkan 301 misalkan. Nah, ini muncul ya. Teman-teman bisa checklist sendiri. Sebenarnya ada yang masuk, ada yang enggak ya, tapi kita anggap ini kata kunci yang penting yang sudah dipotong-potong ya, kita bisa checklist semua, tapi kalau misalkan ada yang enggak sesuai kita bisa uncheck ya. Oke, kita klik finish. Nah, seperti ini, Pak. Ya. Kalau datanya banyak. Ya. Nah, ini jadi lebih belantara lagi ya. Kita bisa besarkan gitu kan. Di sini ada 4 klaster ya. Bahkan ada 10 ya. Misalkan pedagogi kritis di klaster yang pertama, kemudian nah kita bisa cek nih. Ya, ada banyaknya. Misalkan ini. Ya, ini mencil nih. Belum ada keterhubungan gitu ya. Nah, kita bisa baca bahwa artikel tentang ini masih sedikit dan bisa jadi belum dihubungkan dengan pedagogi kritisnya itu sendiri gitu misalkan. Nah itu kan sudah jadi satu terms peluang kan. Saya mau ngambil bagian ini, mau menghubungkan ini, udah jadi peluang riset. Ya, jadi ketika kita publish nanti akan muncul ya hubungan ini dari hasil riset kita. Kita udah ngasih satu ini gitu loh, satu masukan kepada riset kita gitu. Kan kira-kira gitu ya. Nah, gampang bacaan sederhananya gitu. Daripada misalkan kita ngambil tema besar ini gitu. Tema besar oke, ya, tapi terhadap apa? Misalkan biasanya gitu kan ada variabel bebas, variabel terikat kan. Nah, terhadap apanya yang akan kita cari? Yang akan kita cari di sini gitu loh. Nah, nyarinya ya tentu berdasarkan mana yang sedang dibicarakan ya yang terbaru dan mana yang masih sedikit dibicarakan. Itu yang jadi peluang ya. Nah, kalau kita lihat densitasnya. Nah, ini kan kecil banget tuh. Ya dibandingkan ini yang padat ya, orang banyak menulis tentang ini mungkin ya namanya pedagogi ya dari lahir bicara pendidikan itu sudah ada gitu ya, udah padat sekali ya. Tapi variasi terhadap kondisi kekinian itu seperti apa gitu ya. Kalau saya orang pendidikan berarti kan bagaimana cara mengatasi learning loss ya. Jadi 2 tahun kita online gitu kan, pembelajaran yang tidak maksimal, tentu kan kalau dari sisi waktu kan kita nggak bisa mengembalikan tuh ya 2 tahun itu. Mahasiswa yang katakanlah 2 tahun belajar online tentu kan nggak mau kan kemudian nambah 2 tahun lagi gitu untuk offline-nya. Mau nggak mau kan. Ya, tapi kan secara kemudian tanggung jawab pedagogi ya pendidikan gitu kan. Ini harus ditambal nih pakai apa. Nah, para pakar pendidikan masih kebingungan gitu, nyari percepatannya pakai metode cara apa gitu. Maka akhirnya muncul istilah hybrid ya. Oke, dipadukan ataupun misalkan flip classroom gitu kan. Kelasnya ada 2 gitu ya, kelas online ataupun mungkin sinkronus, asinkronus ya, apapun istilahnya, tapi digabungkan 2 itu gitu ya.
Nah, yang disasar bukan lagi kemudian sisi konten gitu ya, bukan lagi mahasiswa paham terhadap konten, tapi bagaimana kemudian mereka menyelesaikan permasalahan, lebih ke create gitu ya, penciptaan gitu ya, nah, atau analisis lah minimal, berpikir kritis, analisis sampai kemudian memecahkan masalah. Tentu kan model pembelajarannya tidak lagi kemudian sharing pengetahuan seperti ini, tapi lebih kepada project based. Kasih tantangan nih. Mereka nyari sendiri materinya, tapi kan nyari juga belum tentu ketemu. Nah, kita tambahkan scaffolding. Jadi banyak variabelnya gitu di situ ya. Ini saya bicara pendidikan karena mungkin orang pendidikan. Kalau tema lain saya nggak ngerti. Dan teman-teman bisa, maksud saya bisa diintertekskan gitu ya, pola seperti itu gitu ya. Bicara pedagogi atau pendidikan dari lahir udah ada gitu. Tapi kan masalahnya manusia yang dididik kan beda-beda. Ya, ngedidik zaman kita gitu ya, zaman saya, mungkin zaman teman-teman dengan ngedidik anak zaman sekarang gitu kan. Itu sudah pasti beda. Ya, zaman kita mungkin kita masih sabar nungguin iklan. Nah, zaman anak-anak kita gitu. Ya, anak kecil sekarang skip iklan itu. Ya, generasi skip iklan nggak sabaran gitu kan. Bayangkan ketika di sekolah, di kelas, ketika gurunya tidak menyenangkan, gimana cara nyekipnya coba? Dulu mungkin kita ya hormat ya sama guru karena guru satu-satunya sumber pengetahuan gitu kan. Nah, kita dengarkan gitu kan. Tapi anak-anak kita ketika membosankan di mana dari rumah mereka sudah dapat dosis yang tinggi ya terhadap sumber-sumber pengetahuan dari YouTube, dari Google, ya, dari game dan seterusnya gitu kan. Mereka masuk kelas ketika tidak semenyenangkan yang mereka dapatkan di YouTube, mereka akan skip dalam tanda kutip ya skipnya. Bisa jadi mereka akan jauh lebih banyak melakukan hal-hal yang katakanlah ya minimal mancing keributan, ya bikin masalah dan seterusnya. Ini juga harus diatasi banyak hal. Nah, artinya berarti kan evolusi terhadap perubahan-perubahan ini kan harus terus dilakukan gitu ya. Nah, termasuk juga sama gitu. Ketika pasca pandemi saat ini gitu kan, pembelajaran yang sudah bisa, yang dulu sudah biasa dengan online offline gitu kan, online gitu kan, kemudian kita coba offline kan lagi, ada rasa kemudian, aduh ada online-nya nggak ya gitu kan, dulu kan nggak kepikiran tuh kan, dulu kan pengennya mungkin awal-awal gitu kan kita kuliah kita online sebel kan, waduh bosen nih online gitu kan, pengen ketemu teman-teman nih, pengen ketemu dosen nih, pengen menikmati suasana kampus dan seterusnya gitu kan. Sekarang gitu kan, ya nggak 100% dulu Pak, gitu loh. Pasti ada pikiran, ada nggak ya link untuk online-nya ya? Saya mau ngaksesnya dari online gitu kan. Jadi akhirnya kita kemudian jadi generasi yang mulai multitasking di situ ya. Nah, mungkin teman-teman yang online di sini juga ada yang sambil masak ya, ada yang sambil makan mungkin ya. Ada yang sambil dengerin yang lain atau scrolling dan seterusnya. Itu kan jadi sebuah perubahan cara belajar yang gitu, dan itu harus dianggap sebagai sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti, kira-kira gitu. Jadi banyak Pak Eko ya yang bisa kita masukkan di situ gitu kan. Jadi kombinasi-kombinasinya itulah yang menentukan kebaruan dari riset kita gitu ya. Oke, itu ya cara bacanya. Ya, sama-sama Pak. Kemudian dari Bu siapa Bu? Ya, Bu Zahra. Ya dari yang dimaksud 76 itu bukan angka patokan Bu ya. Jadi di sini versi mana tadi artikel ya? Versi si penulis ya, si penulis artikel ini ya, beliau menseleksi dari data dari sekitar 374 database yang dia dapatkan di POP ya. Nah, misalkan 374 itu berarti mungkin targetnya 500 mereka nulis ya. Misalkan saya coba tulis 500, saya search ya. Mudah-mudahan oke ya. Nah, dari sekitar 500 ya, data apa adanya yang didapatkan, nah diseleksi lagi. Ternyata dapat yang berbicara tentang green manufacturing tadi itu sekitar 374. Tapi 374 itu masih data mentah. Ya, mentah dalam arti oke, sudah diseleksi dari POP tapi belum dicek ya. Nah, dia ngecek dari data 374 itu ada yang tidak relevan gitu. Misalkan green manufacturing ternyata
kata kuncinya jadi green tea, jadi dipotong katanya gitu. Kan ada yang ini juga berkaitan dengan apa sih, penulis menuliskan kata kunci di metadata ketika dia nulis jurnal. Ya, ada yang nggak relevan juga ya, termasuk tadi pertanyaan Pak Eko. Memang benar ya. Jadi makanya teman-teman ketika menulis kata kunci itu harus nge-refer gitu ya terhadap topik dari penelitian. Meskipun di judul mungkin ada, tapi kita cari kata kunci lain yang tepat gitu ya untuk merefer tadi si topik tadi. Nah, ada yang nulisnya green tea, maka setelah dicek dihapus yang bagian green tea. Green gold atau yang lainnya gitu. Ini contoh saja, ada green tea, ada green gold, ada green yang lain yang tidak masuk ke itu dihapus. Ada 18 artikel, dia delete, dia uncheck ya. Kemudian dia punya kategori lain, ya, screeningnya itu yang harus bahasa Inggris. Jadi selain bahasa Inggris ya, yang bahasa Indonesia, Malaysia, dia hapus. Ada 2 artikel. Ya. Kemudian ada yang tidak terdefinisi. Jadi ketika diklik nggak masuk ke tempatnya gitu. Artinya mungkin sudah di delete oleh websitenya atau mungkin sudah dihapus oleh penulis dan seterusnya. Tapi dan metadatanya ada gitu. Ya, ini juga meragukan. Ya bisa jadi artikelnya kalau istilah dalam jurnal itu artikel yang apa ya, sudah dipublish tapi dia ditarik kembali karena si penulis melakukan pelanggaran. Ya, misalkan pelanggaran dia double submission dan double publish gitu. Jadi dia punya satu artikel si penulis ngirim ke 2 jurnal dan 2 jurnalnya menerbitkan dalam waktu bersamaan gitu. Nah itu salah satu jurnal nggak boleh menerbitin, harus di reject, harus dihapus satu gitu. Nah ini mungkin bisa jadi ketika diklik metadatanya ngelink ke jurnal yang udah di reject, tapi metadatanya kesimpan. Yang namanya metadata itu udah nempel kemana-mana gitu ya istilahnya. Udah karena tadi kan indeksnya kan banyak gitu ya. Kemudian ada yang artikelnya double. Nah, ini juga di delete. Less than 4 page. Nah, ini apa nih maksudnya ya? Oh, kurang dari 4 halaman artikelnya. Nah, agak aneh ya artikel 4 halaman. Tapi masih mungkin kan ada mungkin ya untuk topik tertentu ya. Tapi saya jarang melihat ada artikel hanya 4 halaman. Meskipun pembahasannya cuma 2-3 halaman, referensinya bisa jadi nambah gitu. Ada 4 lebih dari 4 gitu. Jadi ini juga tidak relevan ya menurut si penulis tadi. Kemudian masuk bagian book review, ada editorial, nggak masuk juga relevan. Kemudian Scopus, tapi dia di kategori Q3 dan Q4. Nah ini lumayan jadi pekerjaan, ya. Nah kenapa kemudian bisa tembus jadi sebuah artikel dan bisa dipublikasikan? Karena pekerjaan ini Bu, seleksi sampai ke 76 ini nggak sampai sehari Bu, ya bisa berhari-hari bahkan beberapa minggu. Karena untuk mengecek ya apakah artikel ini Q3 atau Q4 kita ngelihatnya dari mana? Ya dari sini. Misalkan ini ya, jurnal Chemical Engineering Journal ini coba kita copy gitu kan. Itu kita buka dulu ya. Nah, ini jurnal Q berapa gitu kan, di sini kan nggak muncul nih ya. Nah, cara nyari key-nya gimana? Kita masuk ke sini gitu, jadi ngecek satu-satu gitu, manual lagi ya. Nah, ya kita cari searching ya. Kita copy di sini, kita search. Nah, masih nggak di Scopus? Oh ternyata masih gitu kan. Dia dari Belanda. Q berapa dia? Ini ya. Klik dulu. Nah, kita dari sini ceknya. Jadi ini manual, belum ada software yang ngecek satu-satu. Nah, ini Q1. Masuk kategori. Nah, tulis gitu kan. Kita buat Excel-nya kan. Nah, tapi kan yang kita seleksi, yang kita baca, yang kita dalam itu kan hanya sekitar 374 hanya ya. Dari sekian ratus ribu, daripada kita ribuan kan. Ya, hanya sekitar 300-an gitu ya, paling enggak seminggu. Nah, itulah yang disebut prosesnya berjalan dengan ilmiah gitu ya. Metodenya tuh metode jelas. Jadi Q1 kita, oh berarti masuk kategori dan seterusnya gitu. Jadi kita cek satu-satu ini. Nah, ini kan udah sama nih, Chemical, berarti Engineering Journal, nah, masuk kategori. Nah, banyak gitu. Nah, ini juga Mbak siapa tadi?
Nah, ini bisa dicek gitu. Kalau misalkan rujukannya, saya patokan ya, rujukannya hanya jurnal Q1 dan Q2 gitu. Ya udah, selain itu Kak, Anda bisa ambil gitu. Nah, ini. Jadi ini bisa jadi panduan nih teman-teman ya ketika mau nyeleksi artikel gitu ya. Nah, temu. Gitu ya. Jadi ketemu 76 itu berdasarkan dari 3774 tadi, tapi yang Q1 dan Q2 itu hanya 76. Nah, barulah dari 76 itu kita masukkan ke Force Viewer ya. Kita analisis ya. Nah, ini manual juga ini dari 76 itu. Itu ya. Nah, artikel ada yang apa? Terbit di 98, 99, 2002 terus gitu. Nah, dia ngeliat trennya, oh ternyata di 2013 sampai 2016 lagi naik-naiknya nih bicara tentang itu gitu. Nah, ini jadi satu pembahasan. Kan bicara kebaruan kan di sini nih. Oh, banyak peneliti yang bicara tentang green manufacturing itu di kisaran tahun 2013 sampai 2017 gitu ya. Oke, nah jurnal penerbitnya mana? Kok kebanyakan dari Elsevier ya, publishernya ya dari Springer, Taylor and Francis dan seterusnya. Ini dari Q1 dan Q2 tadi penerbitnya. Ini penerbit penerbit top lah ya, nggak tidak diragukan lagi ini ya. Nah, kayak Pak Arief kan masuk ke sini terus Pak ya. Kalau orang pendidikan itu susah Pak. Mimpi Pak. Kalau riset-riset pendidikan itu kan dianggap riset bohongan ya, kuasi eksperimen ya. Nah, kenapa disebut bohongan? Karena banyak variabel yang di luar apa dari variabel utama, variabel diteliti itu yang masih mempengaruhi gitu. Kalau riset-riset murni kan enak Pak ya, mau neliti tentang obat misalkan ya, kemudian sampel ataupun objek penelitiannya manusia, tapi kan bisa pakai sampel tikus, ya tikusnya dikurung gitu kan, 1 bulan 2 bulan gitu kan, diobservasi, akhirnya ketemu ya hasilnya. Nah anak orang sekarang ya di kelas gitu kan, bayangkan mau meneliti tentang metode pembelajaran, masa anak orang kita kurung gitu 1 bulan 2 bulan supaya dia tidak terpengaruh dengan pengaruh luar gitu kan, kayak mana ceritanya coba. Nah itu ya yang sulit ya kan, bisa-bisa publikasi nggak dapat penjara iya Pak, karena hak asasi manusia di situ ya nggak bisa ya. Nah itu tadi ya nggak bisa kita pengaruh produk, padahal kita harus tahu gitu ya, apakah perlakuan yang kita berikan itu berpengaruh terhadap ininya mereka gitu ya, entah itu berpikir kritis atau berpikir kreatif. Tapi kan nggak bisa, mereka tetap setelah itu harus pulang mereka di rumah kita nggak bisa kontrol variabelnya kan, apa itu dimarahin orang tua, apakah main game, apakah nonton bola, apakah macam-macam ya. Ketika kita tes hari H misalkan ya, kita nggak tahu apakah perlakuan kita itu berpengaruh lebih besar terhadap pengaruh luar yang mereka dapatkan gitu kan. Nah itu yang disebut sebagai penelitian bohongan ya. Dalam penelitian agak sulit Pak di penelitian-penelitian pendidikan itu masuk ke jurnal-jurnal top gitu. Tapi memang ada jurnal pendidikan yang masuk ke sini juga ada. Tapi ya itu tadi gitu, kita harus benar-benar jeli bagaimana kemudian mengontrol itu. Ya, bagaimana menguatkan dari si instrumen yang kita buat itu gitu ya. Supaya ya meskipun ada pengaruh dari luar tapi pengaruh yang kita berikan jauh lebih kuat daripada pengaruh luar itu gitu. Nah, oke ya. Kembali lagi. Nah itu Bu ya, kita bicaranya tentang si 76 artikel itu kita petakan, ya kita pecah jadi berapa tahun terbit, kita pecah dari tempat terbitnya di mana, publishernya gitu kan, kemudian kita analisis hasilnya ya gitu, kita masukkan tuh dari post viewer tadi, ya oh hubungan green manufacturing itu ke sini gitu, yang lagi dibahas dari 76 artikel tadi. Nah, ini density-nya ya. Jadi jurnal atau artikel ini ngasih saran kepada pembaca kalau mau melakukan penelitian tentang green manufacturing, lihat ini. Nah, mereka harus mengambil variabel yang mana. Nah, jadi sudah berbaik hati nih. Nah, kalau teman-teman nanti mau ngambil penelitian yang sudah ada bibliometriknya, pakai itu sebagai landasan bahwa teman-teman mengambil judul itu. Makanya kan perlu adanya analisis terhadap artikel sebelumnya kan Pak ya. Nah,
Gitu. Ini yang lain ya tentang nah ini kita bisa ulas. Jadi dari 76 itu diulas gitu ya per klaster, kemudian per kata kunci, sampai kemudian dia ngasih kesimpulan bahwa apa alimentasinya. Nah ini, jadi masih kesimpulan bahwa penelitian tentang green match factory itu masih relevan gitu ya, karena dalam 5 tahun terakhir, ini penelitian tahun 2018 kalau nggak salah ya, dalam 5 tahun terakhir menurut beliau itu masih dibicarakan oleh banyak orang sehingga memang disarankan untuk diteliti. Kira-kira begitu. Prodi Kehutanan. Kebetulan saya lagi mengerjakan juga. Saya mau nulis, tapi data ini sudah saya proses selama 8 bulan belum beres-beres. Jadi sekitar 6.000 bibliometrik yang saya analisis, kemudian memang harus di breakdown satu-satu. Nah, kemudian saya kemarin lihat status Pak Arief, saya tertarik untuk pemetaan FOS. Sebelumnya memang saya sudah pernah memetakan FOS, tapi saya masih bingung dalam hal interpretasi hasil FOS ini gitu ya Pak. Mungkin nanti saya minta diajarkan juga bagaimana cara mengumpulkan beberapa keyword gitu ya. Jadi kan tadi hanya cuma satu keyword gitu ya. Nah, beberapa keyword yang berhubungan kemudian dalam pemetaan FOS, kemudian nanti akhirnya di interpretasi data gitu ya. Memang mungkin hanya jika digunakan hanya untuk melihat kecenderungan penelitian mana yang masih sedikit, mungkin that's it, udah beres gitu ya. Tapi gimana caranya ketika kita mungkin adik-adik mahasiswa ingin melakukan penelitian menggunakan bibliometrik, tentunya kan datanya yang harus dianalisis cukup banyak gitu ya. Contohnya saya ingin melihat bagaimana sih sebenarnya satwa yang memiliki status keterancaman di Indonesia itu sejauh mana sudah diteliti ya. Itu saya hampir 6.000 data, kemudian harus di breakdown satu-satu, udah mau 1 tahun belum beres-beres gitu Pak. Nah kemudian saya selain pengolahan data itu, tentunya saya ingin melihat nih kecenderungan dan kaitan-kaitan keyword dari masing-masing ini di FOS ini. Jadi mungkin ingin diajarkan visualisasi datanya dan interpretasi datanya gitu. Karena di pengalaman saya kok saya bingung ketika udah jadi gambar di FOS itu gimana nih interpretasinya, karena banyak keyword-keyword yang ngaco-ngaco masuk ke situ gitu ya. Terima kasih Pak. Berkaitan dengan ini mungkin saya praktekkan saja ya Pak ya. Misalkan saya lagi-lagi ini nanti persoalan untuk menseleksi itu ya, saya sarankan yaitu tadi di POP terlebih dahulu seleksi, kemudian dirapihkan di Mendeley ya artikel-artikel tadi, baru kemudian post viewer. Di post viewer itu juga kita cek dulu tuh kata-kata terms-termsnya yang mau kita masukkan atau enggak gitu ya. Oke, saya coba misalkan open, mana yang bisa dibuka ya. Nah ini misalkan, oh belum bisa ya. Oke, coba kita buat lagi. Misalkan saya pakai data lain ya, saya pakai CSV misalkan. Nggak semua bisa ngakses Scopus sih sebenarnya. Misalkan saya pakai 3 database ya, sosial media, digital creativity, sama literasi digital. Kita coba ya. Wah, lumayan. Kebanyakan betul. Ya. Tadi 3 data itu 3 keyword. Iya, 3 keyword. Ya, kita simpan. Ya, bisa banyak. Kalau mau 10 kita ngalit keterhubungannya bisa. Yang penting komputer kita kuat ngerendernya ya. Ya makanya kalau saya kan ini seleksinya masih belum sampai ke ketat ya tadi ya, hanya seleksi artikel-artikel. Tapi kalau mau sampai ke seleksi ketat, kita sudah pilih dari 3 keyword tadi, seleksi database artikelnya, database-nya sudah memang hasil seleksi gitu.
Jadi nggak sampai memungkinkan ada artikel di luar itu. Gitu. Ya, ini dari 3 keyword kita coba ya. Kalau di POV-nya kita mencari dengan berarti koma, supaya dia mungkin apa namanya penyaringannya lebih ketat gitu daripada kita mencari satu-satu keyword berbeda-beda tahapan. Boleh, boleh. Bisa. Di sini kan misalkan ya. Langsung kalau mau langsung buat keyword per kalimat juga nggak apa-apa. Atau per judul misalkan, frase misalkan, electrochronic in Indonesia gitu ya. Ada nggak penelitian tentang itu ya? Oh, atau misalkan Bapak tentang apa? Oke, in Indonesia gitu. Jadi ini khusus mencari artikel yang jangan dititel di sini aja. Artikel yang bicara tentang ini di Indonesia. Sudah sangat ketat ini. Ya. Nah. Tapi kita Ternyata bisa cek. ada ya. Ya? Banyak. Ada juga. Tapi kan nggak tahu ini apakah. Nah ini tapi dari nama-namanya kayaknya orang Indonesia ini. Ada nama orang Indonesia juga ya. Nah kita bisa seleksi nih, ya. Gitu. Penelitian di Indonesia terkait dengan ini sampai mana gitu. Jadi kita bisa batasin kalau nggak harus dunia itu Indonesia. Misalkan Bapak kan kehutanan ya. Kok Bapak sih? Mas lah ya. Kehutanan ya. Nah, spesifik kan hutan bahkan di Indonesia pun juga khas gitu kan. Hutan di sini misalnya di Lampung. Udah cari saja artikel penelitian tentang yang bahas tentang itu gitu. Kehutanan di Indonesia aja gitu. Sudah gitu. Jadi sudah lebih spesifik. Gitu ya. Ada nggak sih? Kata kuncinya apa biasanya kalau hutan itu? Forest gitu ya. Jadi nah ini ada 55.000, kebanyakan ya. Saya masih jangan. Oke, 10 aja lah ya. Takutnya nggak yang. Oke, cukup. Ini diseleksi secara relevan gitu ya. Jadi apa? Mesin menghitung ya mana yang relevan itu ada 60%. Kita juga klarifikasi lagi Pak dari checklist tadi gitu. Kira-kira yang kata kunci yang nggak relevan boleh di uncheck lagi gitu. Oke, nah ini ada nih Pak ya. Forest jurnal tentang Indonesia. Banyak ya. Meskipun tapi ya itu tadi Bapak bisa cek dari sini, Mas. Nah, apakah sesuai dengan yang kita cari? Dari sini kan udah kelihatan sebenarnya kan dari abstraknya gitu. Apakah kita sesuai dengan apa yang kita cari atau tidak? Isu-isu ini. Sesuai, kita cek. Kita ngambil citasi tertinggi. Kita ngambil. Nah ini kan ada yang nggak tertulis publikasinya nih. Oh ternyata dia dari mana nih? Lolos gitu. Meskipun kita nulisnya publikasi apa jurnal, tapi dia lolos nih dari repositori apa ini ya? Skripsi. Pak, kita coba cek. Nah, ini kan bisa kita uncheck kan bagian ini dari repositori ini. Oh, ini penelitian Pak ya? Bukan jurnal ini ya. Nah, kita bisa uncheck nih yang nggak jelas misalkan. Nah, ada berapa nih? 4 ya. 1, 2, 3, 4.
Udah gitu Pak. Mau Harus klasifikasi tega untuk uncheck biar nggak kebanyakan. ya? Dan kita terlalu sayang untuk Iya. Ya itu tetap manual, kita meriksanya tetap manual ya. Nah, jadi karena kalau kita serahin ke Fospiro semua ya dia apa adanya, motong-motongnya gitu ya. Nah, jadi ini juga kita jadi apa ya, kalau ibarat saringan itu lumayan banyak gitu Pak ya, mulai dari publish or perish, saring lagi di Mendeley, saring lagi kemudian di apa post viewernya gitu sebelum ditampilkan gitu. Nah misalkan ini saya tiga kata kunci yang mau saya lihat keterhubungannya misalkan. Nah hasilnya seperti ini. Nih, jadi ada hubungan ya. Nah, jadi ini literasi digital ya, penelitian tentang literasi digital, ini penelitian tentang sentimen analysis post health literasi, kemudian jadi ini ada overlay ya. Nah, kita bisa lihat bahwa hubungan antara, nah ini kalau kita klik ya, kalau mau melihat ininya, ini kegedean ini ya. Nah, misalkan era sekarang kan lagi seru ya ngomongin COVID dan pasca pandeminya gitu. Nah, masih tinggi nih publikasi tentang ini gitu. Nah, tapi apa nih yang lagi tren gitu? Oh, ternyata persoalan kesehatan gitu loh. Oh ya. Ya. Nah, oh, ketika saya klik hubungan antar literasi digital tadi ya, kemudian ini, oh ternyata kita ada ini. Ini. Ah, gitu. Jadi selain dua variabel utama yang kita petakan ini, Mas, ya, misalkan digital relasi, COVID itu kan, ternyata ada nih variabel. Nah ini variabel ini yang bisa jadi nanti yang kita pilih gitu loh, untuk kita tambahkan gitu. Kalau di pendidikan biasanya gitu, ya ada variabel utama, ya, tapi situasi sekarangnya apa yang mau dikaitkan? Gitu. Jadi kombinasi, entah itu dengan medianya, entah itu dengan tekniknya, entah itu dengan apanya, yang memang belum banyak digunakan. Kira-kira gitu. Ini ada konten validity, misalnya, oh, ternyata ini belum masuk nih, belum ada keterhubungan nih. Nah, ini bisa jadi peluang gitu, ya. Mau tafsirannya gitu ya. Ketika kita baca, berarti ini belum ada yang menuliskan hubungan antara digital literasi dengan konten validity dari data yang sudah saya ambil tadi. Gitu. Nah, kan kita bisa berargumen seperti itu kan. Kalau misalnya kita nyari, kan penelitian itu kan bicara argumen Pak ya. Yang penting kuat gitu di argumen kita. Nah kita juga untuk memastikan bahwa argumen kita kuat, data kita harus dipertanggungjawabkan. Nah proses seleksi datanya itu yang kita tunjukkan, itu mulai dari post viewer, Mendeley dan seterusnya, ternyata seperti itu ketemunya. Persoalan kemudian ternyata ada ketidaktepatan, ya itu sudah maksimal dari yang kita lakukan gitu loh penelitiannya. Jadi jangan apa ya, ya kalau misalkan nyari data nih tentang hewan satwa gitu ya, kalau misalkan di jurnal publikasinya tidak ada, ya gimana cara kita nyari? Ya kan, yang data pastinya kan belum terdokumenkan, bisa jadi gitu kan secara lengkap gitu. Ya namanya Indonesia kan belum satu data gitu Pak. Ya, tapi base dari kita beralasan atau berargumennya basisnya dari itu seleksi artikel tadi gitu, bahwa yang bicara tentang ini udah sampai sini gitu. Persoalan memang ternyata kenyataannya sudah ada mengkalkulasikan gitu sampai jadi, tapi ternyata kan nggak dipublikasikan, bisa jadi gitu. Nah kita yang orang pertama yang publikasikan itu gitu. Kira-kira begitulah ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mungkin nanti dipraktek Pak ya. langsung mungkin dilanjut di praktek ya. Mungkin pertanyaan terakhir, semoga Pak Satrio ini ada dari online nih. Apakah sedang itu? Oh iya, sedang on. Monggo Pak Satrio. Oh sepertinya
Speakernya belum on. Halo, Oh iya sudah. sudah ya Pak ya. Ya terima kasih Pak Arief, Pak Irwandani untuk acaranya, untuk pengetahuannya. Jadi saya ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama itu dari saya melihat Post Viewer ini, kadang-kadang kan kita ada penelitian yang kita sudah spesifik, mau topiknya apa, temanya apa gitu ya Pak ya. Nah, tetapi terus kita ingin melihat benang merah dari penelitian ini sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, itu apakah Post Viewer atau ada aplikasi lain yang bisa menunjukkan adanya kronologis waktu dan autornya gitu. Misalnya di sini ada tentang health literacy gitu ya. Nah, health literacy itu sebetulnya siapa saja yang sudah membahas tentang ini, terus waktunya kapan, si autornya siapa gitu, apakah bisa diekstrak juga dari informasi yang ada di Post Viewer ini? Itu Pak, yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita sudah punya tema tertentu, kan kadang-kadang kita sudah mau beranjak kepada pembahasan yang lebih detail lagi ya. Jadi kita sudah lebih dari grafik ini gitu. Nah, apakah Bapak Pak Irwandani atau Pak Arief ada saran ya mengenai bagaimana kita bisa mencari gap penelitian ya secara manual atau secara otomatis gini bibliometrik. Bagaimana kita membuat manajemen literaturnya untuk kita mudah akhirnya membuat kesimpulan dan menemukan kebaruannya gitu Pak. Nah itu Pak Irwandani, Pak Arief, terima kasih. Terima kasih Pak Satria atas pertanyaannya. Baik, langsung saja Pak ya. Terkait dengan author, ya bisa Pak. Jadi kita pakai yang kedua, yang create a map based bibliographic data. Jadi kita ngambil dari data tetap ya. Basisnya kita pakai RIS misalkan ya. Kalau ada CSV juga boleh. Misalkan tadi ya digital kreatif di Google. Ini sebagai contoh saja ya karena saya belum. Nah, di sini ada co-authorship, ada author. Nah, kita bisa pilih maksimum author per dokumennya, misalkan kita bisa pilih ya. Next. Nah, oke, kita kecilkan lagi misalkan. Oke. Nah, ini Pak. Ya, kita tunjukkan semua misalkan. Nah, kira-kira seperti ini Pak, keterhubungan penulis ya atau autor ini. Oke, bentar, kategorinya terlalu besar ya. Nah, oke, misalkan kita lihat, mau ngelihat ada semua ya, semua autor kita minimalisir semua, kita minimize semua. Ya kita pengen tahu siapa yang paling dominan di antara penulis-penulis ini. Oh ternyata di sini ada McLaren ya, yang 21 dokumen. Oke. Kalau kita no itu tidak harus ada link ya. Jadi penulis yang berdiri sendiri. Nah, wah ini yang dominan penulisnya tentang apa tadi ya, pedagogi kritis, ini si McLaren P. Nah, ini kebetulan saya belum cek di Mendeley-nya Pak, ya penulis autornya. Kalau kita sudah rapikan di sini, insya Allah sih sudah nama-nama penulisnya sudah terstandar gitu. Yang ini saya ambil database saja tanpa melewati Mendeley, ya.
Nah, kira-kira seperti ini, Pak. Aduh. Nah, kalau untuk lihat timeline, apa ya? Kalau untuk timeline, untuk waktu ya, siapa yang paling banyak di mana? Untuk post viewer kayaknya saya belum menemukan yang paling tepat seperti apa, Pak. Ya, kebanyakan sih kalau saya tahu dari teman-teman itu masih manual. Jadi kita melihatnya dari sini saja langsung gitu, ya. Nah, kita tentukan kategorinya di sini. Ya. Jadi kalau apa istilahnya riset itu kan paling tidak 5 tahun terakhir ya kalau bicara kebaruannya. Nah, jadi misalkan kita sudah menentukan mau tema apa. Nah, sudah kita cari tema itu di 5 tahun terakhir sampai mana gitu. Nah, dan kemudian 5 tahun terakhir itu siapa saja yang menulis. Nah, kita bisa lihatnya dari sini saja, Pak, gitu ya. Nah, jadi dari tahun, kemudian dari penulisnya, kemudian dari citasinya gitu. Mana yang paling banyak? Ya paling manual seperti itu, Pak. Kalau di post viewer saya belum menemukan. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang bisa lebih ahli ya, tapi fasilitasnya tidak ada kalau saya lihat ya. Sampai ke timeline si penulis ini tahun sekian 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 enggak ya. Jadi lebih kepada dia hanya menunjukkan keterhubungan. 3 ini saja gitu yang kita bisa baca, bagaimana hubungannya ya, kemudian bagaimana apa itu tadi? Ya ini ya, paling mentok di sinilah gitu, bahwa siapa ini yang kuning misalkan ada Bruno, oh dia meneliti tentang pedagogi kritis baru tahun 2020 gitu. Nah, misalkan ini McLaren gitu. Nah, dia hubungannya dengan ini dan ini orang-orang yang pertama kali bicara tentang itu gitu. Gitu sih, Pak. Ini lagi-lagi datanya masih data ini ya, Pak ya, data mentah yang saya download langsung gitu ya. Jadi belum saya seleksi, tapi kira-kira seperti ini cara gambaran tampilannya gitu. Jadi kalaupun kita mau tindak lebih lanjut ya kita larinya ke si penulisnya langsung gitu ya. Kita cari artikel dari si ini, kita baca dan seterusnya gitu, Pak. Balik lagi ke manual sih. Jadi di post viewer itu hanya setahu saya orang hanya melihat petanya, peta dari tingkat kebaruan dan kemudian bagaimana dia mengambil keputusan dari peta tadi gitu. Dia mau mengambil riset tentang apa dari situ. Itu sih, Pak. Kalau sampai ke sejarah-sejarahnya mungkin agak kurang kalau di post viewer. Tapi kalau ada software lain saya kurang tahu juga. Ya, mungkin itu Pak Satrio. Artinya Pak, kalau lihat yang grafik bubble tadi itu di penelitian ini hampir tidak ada referensi utama ya Pak ya. Artinya semua peneliti itu berdiri sendiri dengan tidak saling mereferensi gitu ya Pak ya. Kalau dari grafik bubble tadi itu. Oh ya, ini tergantung kita ini Pak. Jadi kalau, nah coba ya. Ya. Ini kebetulan, coba ya, mana yang paling, inilah coba ya yang elektrochromik ini ada nggak? Kita pakai yang co-authorship. Kemudian oke, nggak bisa karena terlalu sedikit ini ya. Kalau melihat keterhubungan mungkin nah paling seperti ini Pak. Ini untuk 20 artikel tadi gitu, misalkan Zhang itu menulis bersama dengan Huang gitu ya, menulis bersama dengan ini dan ini gitu. Ini untuk 20 data yang tadi yang tentang, tapi kalau misalkan semakin banyak kita bisa lihat overlay-nya. Nah, kalaupun misalkan tidak terhubung, mungkin ini juga tafsiran awal ya, karena kan lagi-lagi kita bicara saringan ya, saringan dari database-nya ya.
ya mungkin bisa jadi mereka berdiri sendiri menulisnya gitu, tidak sering terhubung. Jadi satu negara bicara tentang pedagogi kritis, negara ini pedagogi kritis dan seterusnya, tapi mereka tidak saling terhubung untuk menulis bersama gitu. Karena konteksnya pedagogi kritis itu luas banget Pak, pendidikan. Jadi sangat mungkin antara satu penulis dengan penulis lain itu tidak saling tidak saling terhubung karena memang kontennya beda. Pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di Amerika, di katakan negara-negara Eropa itu beda gitu ya. Baik itu jadi baik itu sistem, baik itu mahasiswa, siswanya dan seterusnya itu beda gitu. Banyak sekali variabel. Maka kemudian untuk saling berhubungan secara itu sangat memungkinkan juga. Kecuali memang misalkan pedagogi kritis tapi dia masih sebatas teori gitu ya. Nah, bicara teori ya mungkin orang-orang topnya saja yang bicara tentang itu di circle-nya, di komunitasnya gitu ya. Nah, yang lain enggak gitu. Nah, setahu saya gitu tapi kalau misalkan konteksnya sains ya yang tadi ya yang murni misalkan ya bisa jadi ini kuat terhubungannya gitu karena satu riset itu bisa jadi belum selesai kan ya baru nemukan ini ada diteruskan oleh yang lain dan seterusnya itu kalau yang sains murni seperti itu kalau saya paham. Kalau yang pendidikan karena luas dan satu tempat dengan tempat yang lain itu bisa berbeda maka keterhubungannya juga bisa jadi antara satu penulis dengan penulis lain bisa jadi tidak ada gitu ya. Karena berdiri masing-masing dengan argumennya. Kira-kira begitu Pak kalau datanya.